Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas satu emiten yang baru aja IPO. Anggap aja ini latihan ya, latihan penting buat kita semua biar jadi investor yang makin jeli. Kita nggak akan cuma baca angka, tapi kita akan coba pahami cerita di baliknya, apa potensinya, dan di mana resikonya. Yuk kita analisis bareng-bareng. Nah, ini kan pertanyaan abadi ya buat para investor. Tiap kali ada saham baru melantai, pasti kita mikir, ini kesempatan emas buat masuk lebih awal, atau jangan-jangan ini cuma jebakan biar kita beli di harga pucuk. Nah, lewat studi kasus CHEK ini, kita coba cari polanya sama-sama. Baik, langsung aja kita kenalan sama perusahaan yang jadi studi kasus kita kali ini, PT Diastika Biotekindo, dengan kode sahamnya yang gampang diingat, CHEK. Yap, ini dia CHEK. Perusahaan ini resmi melantai di bursa beberapa waktu lalu. Sebagai pendatang baru di sektor kesehatan yang lagi panas-panasnya, jelas kehadirannya langsung mencuri perhatian. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin perusahaan ini kelihatan begitu spesial? Mari kita gali lebih dalam. Jadi, gampangnya gini, CHEK ini kerjanya sebagai distributor alat kesehatan. Mereka punya dua pilar bisnis utama. Pertama, diagnostik klinis, ini yang biasa kita temui buat deteksi penyakit. Dan yang kedua, life science atau ilmu hayati. Ini yang lebih canggih, buat suplai produk-produk riset biologi. Penting banget nih buat kita pahamin dua pilar ini, karena salah satunya bakal jadi bintang utama cerita kita nanti. Nah, ini dia nih. Kita sampai di bagian yang paling seru dari cerita CHEK. Bagian yang bikin banyak orang melirik saham ini. Kita mau bahas soal mesin pertumbuhannya. 136%. Bukan, Anda nggak salah baca kok. Angka ini adalah pertumbuhan tahunan dari bisnis genomic sequencing atau pemetaan genetik mereka. Gila kan? Pertumbuhan 136% ini yang jadi motor utama yang bikin investor naruh harapan super besar ke perusahaan ini. Sebuah angka yang benar-benar fenomenal. Dan ini bukan cuma angka cantik di laporan loh. Kalau kita dengar kata-kata direktur utamanya, ini jelas banget. Ini adalah langkah strategis yang disengaja. Manajemen itu betting big di teknologi genomik. Mereka percaya masa depan perusahaan ada di sana. Terus pertumbuhan kedai ini bukan asal-asalan, ada dasarnya. Pertama, permintaannya emang tinggi dari rumah sakit dan lembaga riset. Kedua, mereka nggak main sendiri. Ada kerjasama strategis sama nama besar kayak Calgen Inolab dari grup Kalbe Pharma. Terus ada dukungan juga dari lembaga internasional sekelas WHO. Dan yang paling penting, kue pasarnya sendiri, pasar genomi global, itu diperkirakan bakal terus tumbuh kencang. Jadi ini bukan sekedar hype sesaat. Oke, ceritanya sampai sini kedengeran bagus banget kan? Tapi, ingat, sebagai investor cerdas, tugas kita bukan cuma dengerin cerita bagus. Tugas kita adalah bertanya, berapa harga yang harus saya bayar untuk cerita ini? Nah, sekarang kita bedah harga IPO-nya. Coba deh, perhatikan baik-baik angka di sini. Buat kita nih, investor publik yang beli pas IPO, untuk bisa punya 1% saham perusahaan, kita harus keluarin duit 5,69 miliar rupiah. Sekarang, bandingan sama modal yang dikeluarin pemilik awal untuk porsi yang persis sama, cuma 1,16 miliar. Jauh banget kan bedanya? Intinya apa? Intinya ini, kita sebagai investor publik bayar hampir 5 kali lipat lebih mahal dibandingin pemilik awalnya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai valuasi super premium pas IPO. Ini fakta yang harus kita pegang terus sambil kita lanjut analisis. Oke, perusahaan udah dapat dana segar dari IPO, udah mulai jalan. Sekarang waktunya kita lihat rapor pertamanya. Gimana sih kinerja CHEK setelah setahun penuh jadi perusahaan publik? Kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Pendapatannya tumbuh kuat, naik 30%, dari 154,8 miliar jadi 201,3 miliar. Kalau dilihat sekilas, ini kan keren banget ya, sesuai lah sama cerita pertumbuhan yang mereka janjikan. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Di saat pendapatannya meroket, coba lihat laba bersihnya, malah turun sekitar 8%, dari 15,2 miliar jadi cuma 14 miliar. Aneh kan? Pendapatan naik, kok labanya turun? Ini nih lampu kuning pertama yang harus kita perhatikan. Terus kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di laporan keuangannya, kalau kita mau gali lebih dalam. Ternyata ada pembengkakan di beban operasional. Khususnya, beban umum dan administrasi itu naik signifikan, dari 33,7 miliar jadi 48,5 miliar. Nah, kenaikan biaya inilah yang makan semua keuntungan dari naiknya pendapatan. Ingat, menilai saham itu nggak bisa sendirian. Kita harus bandingin sama teman-temannya di sektor yang sama. Biar kita tahu harga CXI ini wajar nggak sih? Yuk kita lihat valuasinya dibanding kompetitor. Data ini ngomongnya jelas banget. Lihat PE ratio-nya. Cek itu di 27,8 kali.
Sementara rata-rata kompetitornya cuma di 13,4 kali. Artinya apa? Artinya pasar menilai setiap rupiah laba yang dihasilkan cek itu harganya 2 kali lipat lebih mahal dari rata-rata industrinya. Wow! Jadi kesimpulannya lugas banget. Investor itu rela bayar harga premium, harga yang jauh lebih mahal untuk cek. Pertanyaan besarnya buat kita adalah, apakah premis semahal ini sepadan? Oke, sekarang kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Ada cerita pertumbuhan yang keren banget, tapi ada harga IPO yang super mahal. Pendapatannya naik, tapi labanya malah turun. Valuasinya juga jauh di atas rata-rata. Nah, sekarang gimana cara kita menyimpulkan semua ini? Coba kita timbang bareng-bareng. Di sisi positifnya, jelas ada mesin pertumbuhan genomik yang kencang banget, 136%. Potensi pasarnya juga gede. Tapi di sisi negatifnya, harga masuknya mahal banget pas IPO. Profitabilitasnya malah turun, dan valuasinya udah keburu tinggi dibanding yang lain. Ini benar-benar pertarungan klasik, antara harapan masa depan melawan kenyataan hari ini. Ujung-ujungnya, semua kembali ke pertanyaan ini, dan ini pertanyaan buat Anda. Apakah Anda percaya kalau potensi pertumbuhan cek di masa depan itu cukup besar untuk menjustifikasi harga premium yang harus kita bayar sekarang? Nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah di sini. Yang ada hanyalah keputusan investasi yang terinformasi. Jadi setelah melihat semua ini, apa pilihan Anda?